Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi dan tutorial terkait status NIK di EMIS 4.0 belum diverifikasi. Di sini saya menyiapkan 3 alasan kenapa sampai statusnya belum diverifikasi pada NIK-nya di EMIS 4.0. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama, karena data ganda di EMIS disebabkan perbedaan data EMIS dan simpatika saat migrasi data. Saya kasihkan contoh, misal si guru si A, dia di simpatika memiliki NIK 123456. Kemudian di EMIS data si A ini memiliki NIK 5678. Nah, seperti ini. Jadi ketika dilakukan migrasi data antara simpatika ke EMIS, akan terjadi double data karena dianggap data di EMIS tidak ada. Jadi dari simpatika yang datanya simpatika dimigrasi ke EMIS karena tidak ada kesamaan, ada perbedaan, maka data itu masuk juga, bukan menindih data yang ada di EMIS, maka terjadinya double padahal data tersebut satu orang. Maka ketika dilakukan pendorongan di verbal PTK, yang data hasil dari EMIS ini akan valid dukcapil, kemudian yang data dari simpatika sampai kapanpun akan berbunyi belum divalidasi. Makanya ada yang nanya, Pak, kenapa di EMIS itu sampai sekarang belum divalidasi, padahal saya sudah melakukan pendorongan di verbal PTK menu integrasi Kemenak sampai beberapa kali, bahkan sudah hijau, Pak. Karena yang Bapak dorong ini masuk ke data yang satunya, maka yang data satunya itu yang valid dukcapil. Kebanyakan data itu sudah dinonaktifkan, tapi ketika diaktifkan kembali maka tetap dia akan tertulis valid dukcapil. Di sini bagaimana kita memilih? Ini sebenarnya dilema kenapa? Ketika kita milih data itu dari simpatika, dia tidak akan pernah divalidasi oleh NIK-nya oleh Pusdatin, oleh Dukcapil ya. Tapi dia dapat migrasi data dari simpatika terkait migrasi TMT, kalau sertifikasi dapat migrasi energi, kemudian kalau impasing dapat migrasi impasingnya, tapi dia tidak akan pernah tervalidasi sampai kapanpun. Karena data simpatika, biarpun sudah masuk ke EMIS, kalau aslinya dari simpatika, dia tidak akan pernah terintegrasi dengan verbal PTK, maka tidak akan tervalidasi NIK-nya. Kalau data yang satunya yang aslinya dari EMIS, ini kelebihannya bisa valid dukcapil. Hanya saja dia sampai kapanpun tidak akan mendapatkan migrasi data, karena memang tidak ada data di simpatika, dianggap datanya tidak ada, karena beda. Seperti itu. Ini di sini dilema, karena harusnya kita menggunakan data, karena kan ke depan validasi dukcapil itu penting, NIK itu penting. Kemudian kalau sekarang saya ambil simpatika misal, karena saya dapat migrasi, sampai kapanpun NIK-nya tidak akan tervalidasi, kedepannya khawatirnya bermasalah. Tapi kalau saya ambil datanya EMIS, kemudian kita kan belum dapat migrasi sama sekali, akhirnya bagaimana kita yang sudah sertifikasi mau pencairan mau segala macamnya, kan seperti itu. Maka solusi terbaiknya hanya ketika pusat menyediakan merger data, artinya menggabungkan data yang sebenarnya sama, seperti itu. Itu bisa menjadi solusi bagi kita, ataupun pusat menyediakan klaim data, mungkin diklaim TMT-nya, kemudian kalau
sertifikasi diklaim sertifikasinya atau impasing diklaim impasingnya seperti itu. Nah, untuk sementara ini masih dilema ya. Untuk sementara yang kasus seperti ini masih dilema. Kemudian untuk kasus yang kedua, tidak dilakukan pendorongan data di Verval PTK menu integrasi Kemenak. Jadi di menu integrasi Kemenak, ya ini menu perbaikan, ini berfungsi untuk mendorong data kita ke Pusdatin yang akan dipadankan ke Duscapil. Ketika sudah dipadankan ke Duscapil, dikembalikan lagi ke EMIS dan dinyatakan kalau memang valid dengan Duscapil, maka dia akan tertulis valid Dukcapil. Tapi ketika dia di Dukcapil tidak tidak valid, maka akan ada keterangan tidak valid cek Verval PTK seperti itu. Padahal di sini hijau, seperti itu. Tapi karena ada perbedaan, maka seperti itu keterangannya. Cek data Verval PTK. Maka dari itu Bapak Ibu silahkan yang belum melakukan pendorongan di integrasi Kemenak, silahkan dilakukan pendorongan agar data itu bisa tervalidasi, ya. Kalau tidak dilakukan, maka sampai kapanpun tidak akan tervalidasi. Biasanya untuk lebih mempercepat, saya melakukan klik perbaikan ini, biarpun tidak merubah datanya di dalamnya, tinggal simpan, itu sampai saya 3 kali 1 guru. Biasanya itu 2 hari sudah menemui tulisan valid Dukcapil, seperti itu yang saya lakukan. Kemudian ketiga data berasal dari migrasi simpatika yang sebelumnya data tidak diinput di EMIS. Jadi data guru si A itu hanya diinput di simpatika, tidak diinput di EMIS. Maka ketika ada migrasi data itu masuk, tapi data itu berasal dari simpatika, bukan berasal dari asli inputan EMIS atau berasal dari migrasi kemudian tertindih datanya di EMIS. Maka sampai kapanpun tidak akan menemukan validasi Dukcapil, pasti dengan tulisan belum divalidasi, karena data itu tidak terintegrasi ke Verval PTK untuk dilakukan verifikasi dan validasi data. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi semua saya kembalikan ke Bapak Ibu terkait dengan kasus yang satu yang saya katakan dilema, mana yang mau Bapak Ibu ambil, mana yang Bapak Ibu tidak ambil. Karena Bapak Ibu lebih paham terkait dengan datanya, terkait dengan rencana ke depan seperti apa, apakah harus valid Dukcapil atau tidak. Kemudian bagaimana ketika kita memilih data EMIS, apakah nanti kita dapat menginputkan manual TMT-nya, sertifikasinya dan segala macamnya karena tidak dapat migrasi dari simpatika. Silakan Bapak Ibu sambil berkoordinasi dengan kabupaten agar Bapak Ibu bisa memutuskan ketika terjadi double data seperti itu ya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.